Siswa sekolah dasar, SD, mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan motorik halus yang belum berkembang optimal, kurangnya minat dan motivasi belajar, serta gangguan belajar seperti disleksia. Faktor eksternal meliputi kurangnya perhatian orang tua, metode pengajaran yang kurang tepat, dan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Faktor internal, kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik halus yang belum berkembang optimal dapat mempengaruhi kemampuan menulis, seperti memegang pensil dengan benar, mengontrol gerakan tangan, dan koordinasi mata tangan. Minat dan motivasi, kurangnya minat dan motivasi belajar dapat membuat siswa tidak tertarik untuk belajar menulis dan membaca. Motivasi yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman belajar yang menyenangkan, atau karena merasa kesulitan dan frustasi. Gangguan belajar. Beberapa siswa mungkin mengalami gangguan belajar seperti disleksia yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Disleksia adalah gangguan belajar yang membuat seseorang kesulitan memproses informasi tertulis, seperti membaca dan mengeja. Keterbatasan memori. Keterbatasan memori, baik memori jangka pendek maupun panjang, dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengingat huruf, kata, dan konsep-konsep yang terkait dengan menulis dan membaca. Kurang konsentrasi. Sulitnya berkonsentrasi saat belajar dapat mengganggu proses pembelajaran menulis dan membaca. Kurangnya konsentrasi bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk gangguan perhatian atau lingkungan belajar yang tidak mendukung. Faktor eksternal, perhatian orang tua. Kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua dalam proses belajar menulis dan membaca dapat mempengaruhi motivasi dan perkembangan siswa. Metode pengajaran. Metode pengajaran yang kurang tepat atau kurang bervariasi dapat membuat siswa merasa bosan dan kesulitan memahami materi pelajaran, termasuk materi menulis dan membaca. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang tidak kondusif, seperti bising atau kurangnya fasilitas belajar, dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan siswa saat belajar menulis dan membaca. Keterbatasan guru. Keterbatasan guru dalam memberikan perhatian individual, memberikan umpan balik yang konstruktif, atau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam menulis dan membaca. Keterbatasan sarana dan prasarana. Kekurangan buku, alat tulis, atau fasilitas belajar yang memadai dapat menghambat proses belajar menulis dan membaca. Solusi. Untuk mengatasi kesulitan menulis dan membaca pada siswa SD, diperlukan upaya bersama dari guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi, memberikan perhatian individual, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Orang tua perlu memberikan dukungan dan motivasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Siswa juga perlu meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta berusaha untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda, dan beberapa anak mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai keterampilan menulis dan membaca. Dengan dukungan dan perhatian yang tepat, semua siswa dapat belajar menulis dan membaca dengan baik. Untuk membantu siswa SD yang kesulitan menulis dan membaca, fokus pada stimulasi motorik halus dapat sangat membantu. Aktivitas seperti bermain dengan tanah liat, melukis dengan jari, menyusun puzzle, meronce, atau bahkan kegiatan sehari-hari seperti membuka botol atau memasang kancing dapat memperkuat otot-otot kecil di tangan dan meningkatkan koordinasi mata tangan. Berikut adalah beberapa cara merangsang motorik halus untuk membantu siswa SD yang kesulitan menulis dan membaca. 1. Bermain dan aktivitas kreatif. Bermain tanah liat atau play-doh. Kegiatan ini melatih kekuatan tangan dan jari, serta membantu anak mengembangkan imajinasi dan kreativitas dalam membentuk berbagai objek. Melukis dengan jari, finger painting, melukis dengan jari memungkinkan anak bereksplorasi dengan warna dan tekstur, sekaligus melatih koordinasi mata tangan dan kekuatan otot-otot jari. Membuat kerajinan tangan, kegiatan seperti meronce, membuat origami, atau membuat mozaik dengan kertas atau stiker dapat meningkatkan keterampilan motorik halus dan fokus anak. Bermain puzzle dan balok. Menyusun puzzle dan balok melatih koordinasi mata tangan, kemampuan spasial, dan pemecahan masalah. 2. Latihan motorik halus sehari-hari. Makan dengan sendok dan garpu, melatih koordinasi tangan dan mata, serta kekuatan otot tangan. Memakai dan melepas pakaian, membantu melatih koordinasi tangan dan jari saat memasang kancing, resleting, atau tali sepatu.
Membantu pekerjaan rumah tangga, kegiatan seperti memeras pakaian, menjemur pakaian, atau menyusun mainan dapat melatih keterampilan motorik halus anak. Membuka dan menutup wadah, latihan membuka dan menutup tutup botol, kotak, atau wadah lainnya. 3. Stimulasi pra-menulis. Menebalkan huruf dan angka. Menebalkan huruf dan angka yang sudah ditulis tipis dapat membantu anak membiasakan diri memegang pensil dan melatih koordinasi mata tangan. Menggambar dan mewarnai. Menggambar dan mewarnai dapat memperkuat otot-otot kecil di tangan, melatih koordinasi mata tangan, dan meningkatkan fokus. Menulis di berbagai media. Menulis di papan tulis, kertas, atau media lain yang berbeda dapat membantu anak beradaptasi dengan berbagai jenis alat tulis dan media. Menggunakan alat bantu menulis. Memperkenalkan alat bantu menulis seperti pena dengan bentuk yang berbeda, atau pensil yang lebih tebal dapat membantu anak menemukan alat yang paling nyaman untuknya. 4. Tips tambahan, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Buat suasana belajar yang santai dan menyenangkan, agar anak merasa termotivasi untuk belajar. Berikan pujian dan dukungan. Berikan pujian dan dukungan positif saat anak berhasil melakukan tugas-tugas motorik halus. Meskipun hasilnya belum sempurna, konsisten dalam memberikan latihan. Latihan motorik halus sebaiknya dilakukan secara rutin dan konsisten agar hasilnya optimal. Berkonsultasi dengan ahli, jika kesulitan menulis dan membaca anak berlanjut, konsultasikan dengan guru, psikolog, atau terapis anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan memberikan stimulasi yang tepat dan konsisten, siswa SD yang kesulitan menulis dan membaca dapat mengembangkan keterampilan motorik halusnya, yang pada akhirnya akan mendukung kemampuan belajar mereka secara keseluruhan. Untuk melatih siswa SD membaca, mulailah dengan memperkenalkan huruf dan suku kata secara bertahap. Gunakan media yang menarik seperti flashchart dan poster, serta ajak anak membaca bersama dengan suara lantang. Berikan pemahaman tentang kata-kata yang dibaca. Gunakan permainan kata, dan ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Berikut adalah beberapa cara melatih siswa SD membaca. 1. Memperkenalkan huruf dan suku kata. Gunakan flashchart, perkenalkan huruf dan suku kata dengan kartu bergambar agar lebih menarik. Gunakan poster alfabet, tempelkan poster alfabet di kamar atau tempat belajar anak. Latih pengucapan, ajarkan pengucapan huruf dan suku kata dengan jelas dan benar. 2. Membuat kegiatan membaca menyenangkan, membaca bersama, bacalah buku bersama-sama, buat suasana membaca menjadi lebih seru. Gunakan permainan kata, buat permainan yang melibatkan kata-kata, seperti tebak kata atau menyusun kata. Gunakan lagu, belajar membaca dengan lagu-lagu yang menarik bagi anak, ciptakan ruang baca yang nyaman, sediakan tempat khusus untuk membaca dengan suasana yang menyenangkan. 3. Memperkuat pemahaman, ajarkan memahami kata. Selain membaca, ajak anak memahami makna kata yang dibaca. Gunakan media visual, gunakan gambar atau video untuk membantu anak memahami teks. Berikan pemahaman tentang fonem, jelaskan perbedaan bunyi huruf dan suku kata. 4. Tips tambahan, sabar dan konsisten. Ajarkan membaca dengan sabar dan konsisten. Jangan memaksakan anak, beri pujian, berikan pujian atas usaha anak dalam belajar membaca. Manfaatkan lingkungan, gunakan benda-benda di sekitar sebagai media belajar membaca. Libatkan orang tua, ajak orang tua untuk terlibat dalam kegiatan belajar membaca anak. Gunakan teknologi, manfaatkan aplikasi atau video pembelajaran membaca yang tersedia.